Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Seperti saya hari ini sangat sehat dan bahagia. Oke, baik anak-anakku sekalian, ya, ketemu lagi bersama saya, Ibu Linda Pratiwi, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, sebelum mulai belajar, ya, saya ingin sedikit menyapa untuk anak-anakku sekalian kelas 10 TKJ 1 sampai dengan 10 TKJ 4, ya, yang sudah memberikan atau menyerahkan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dan rasa tanggung jawabnya. Ya, biarpun di masa pandemi kalian belajar dari rumah, kalian masih terus fokus ya dan semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian sebagai siswa, ya. Kemudian untuk anak-anakku sekalian yang belum menyetorkan atau menyerahkan tugasnya, ya, silahkan komunikasikan ke saya apa kendalanya. Nanti kita cari solusinya sama-sama, ya. Oke, baik. Diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita mulai pembelajaran, ya. Kita berdoa semoga pembelajaran kali ini lancar, ya. Lancar, tidak ada hambatan, sinyal dan kuotanya ada, ya. Kalian terus sehat, ya, agar kalian bisa menerima ilmu pengetahuan dari semua guru-guru. Oke, baik. Pada pembahasan kali ini, ya, masih di teks laporan hasil observasi, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui apa sih teks laporan hasil observasi, ciri, unsur, dan strukturnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Anak-anak, kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ternyata pembahasannya materinya banyak sekali, sehingga ya saya akan membagi menjadi 2 sesi. Pertemuan hari ini saya akan membahas ya dasar dari kebahasaan ya teks laporan hasil observasi. Nanti pada pertemuan selanjutnya ya kita kupas tuntas, kita akan tuntas mengenai kebahasaan yang selanjutnya, ya. Oke, kita mulai ya. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai kata, frasa, klausa, dan kalimat. Ya, kalian mungkin sering mendengar ya kata dan kalimat, ya, frasa dan klausa. Mungkin beberapa anak-anak baru mendengar atau jarang mendengar istilah frasa dan klausa. Ya, kalau kita berbicara, menulis, pasti kita merangkai sebuah kata menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna. Benar ya? Oke. Nah, secara definisi kata dan kalimat, frasa, klausa itu apa sih? Baik. Ya, kenapa kita akan membahas kata, frasa, klausa, dan kalimat? Ya, sebetulnya ini adalah dasar untuk kalian memahami kebahasaan di teks hasil observasi yang sesi 2. Kenapa? Karena di sana akan dibahas lebih dalam lagi mengenai kalimat simpleks, kalimat kompleks, kemudian kata berimbuhan, ya, afiksasi, sufiks, kemudian afiks, kemudian juga kata dasarnya, ya, dan lain sebagainya. Saya akan memperkenalkan dulu kepada kalian. Saya sih berharap kalian dapat memahami kata, frasa, klausa, dan kalimat, dan juga pola kalimatnya, ya. Apakah masih kalian ingat mengenai pola kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan? Ya, saya berharap kalian masih ingat karena untuk pola kalimat ini sudah pernah diperkenalkan pada kalian saat kalian masih di jenjang
SMP ya, sekolah menengah pertama ya. Oke, diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi catatan bahasa Indonesianya. Baik. Apa itu kata? Ya, kita mulai dari kata. Apa itu kata? Kata itu satuan bahasa terkecil, ya. Ada kata yang memiliki arti, ada juga kata yang tidak memiliki arti. Tapi dia sifatnya bebas, berdiri sendiri maksudnya gitu ya. Oke, contohnya apa sih kata? Banyak sekali ya. Ratusan ribuan jutaan kata yang ada di dunia ini ya. Tidur, bapak, kamu, unsur, ya. Ini hanya salah sedikit contoh saja, ya. Kata juga ada yang memang perkembangan kebahasaan Indonesia semakin meningkat, ada juga diserap dari bahasa asing gitu kan ya, kemudian diindonesiakan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Oke. Sedangkan frasa itu apa? Yang kedua, frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih. Jadi jika kata digabungkan ya, jumlahnya dua atau lebih, kemudian dia memiliki makna atau arti, maka dikatakan sebagai frasa ya. Kata dikatakan sebagai frasa jika terdiri dari dua kata atau lebih. Itu cirinya frasa. Kemudian dia tidak mengandung predikat ya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki fungsi gramatika pada kalimat tersebut ya. Apa sih Bu? Makin bingung deh, belum paham ya. Kita bahas lagi ke slide selanjutnya ya. Contoh frasa itu apa? Tadi dikatakan gabungan dua kata atau lebih. Bermain bola. Ada dua kata. Kata pertama bermain, kata kedua adalah bola. Ada mawar merah, seragam sekolah baru, ayam goreng, mencuci tangan dan kaki. Nah, kalau kamu perhatikan kelima contoh frasa di atas, setiap gabungan kata yang terbentuk dalam frasa tersebut dia memiliki makna, ya. Tapi apakah dia bisa dibentuk atau disusun sebagai sebuah kalimat, ya? Ya, apakah bisa? Ya, oke kita bahas. Frasa di atas, ya. Kalau kamu perhatikan contoh frasa di atas, dia tersusun dari dua atau lebih kata. Dia memiliki makna, tapi tidak bisa menjadi sebuah kalimat karena tidak ada hubungan antara subjek dan predikat. Bermain bola, apakah ada subjeknya? Tidak ada. Mawar merah, apakah ada subjeknya? Tidak. Seragam sekolah baru, apakah ada subjeknya? Tidak juga. Ya, jadi belum bisa dikatakan sebuah kalimat. Oke, slide selanjutnya. Berdasarkan ciri frasa di atas, ya, frasa itu memiliki fungsi gramatikal pada sebuah kalimat. Apa sih maksudnya, Bu? Yuk, kita lihat ke contoh. Dua orang anak sedang membaca buku cerita. Ini ada tiga frasa ya. Nah, ketiga frasa itu memiliki fungsi. Ya, fungsinya sebagai apa, Bu? Dua orang anak itu sebagai subjek. Ya. Kemudian sedang membaca itu sebagai predikat, buku ceritanya sebagai objek. Jadi fungsi gramatikanya adalah masing-masing frasa dia memiliki fungsi sebagai subjek, predikat, dan objek. Nah, seperti itu. Jika digabungkan, ya, maka frasa-frasa itu akan membentuk sebuah kalimat, yaitu dua orang anak sedang membaca buku cerita. Gimana, paham ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, ini lebih dijabarkan lagi ya. Frasa yang di atas ya. Tadi saya bilang digabungkan fungsi gramatikanya adalah dua orang anak sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, buku ceritanya sebagai objek. Anak itu beralih kencang. Anak itu sebagai subjek, beralih kencang sebagai predikat ya. Sore ini adalah keterangan waktu. Paman dan bibi yaitu sebagai subjek, akan datang adalah pelengkap. Ya, beralih kencang sebagai pelengkap. Pelengkap predikat, ya, sebagai predikat. Frasa-frasa ini jika digabungkan dan memiliki fungsi gramatika yang lengkap, maka bisa dikatakan sebagai kalimat. Ya.
Coba lihat gambar yang di pojok kanan atas. Apakah kalian sudah pernah ke Candi Jiwa Batujaya yang ada di Kerawang? Oh, ternyata anak-anak sekalian, di Kerawang tidak hanya di Jogja ya. Yang terkenal kan saat ini banyak candi yang ada di Jogja. Ada dua yang sangat sekali terkenal, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Saya rasa juga ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah ke sana ya. Nah, ternyata di Karawang juga, yaitu lokasinya ada di Batujaya ya. Kita memiliki candi ya, Candi Jiwa namanya. Yang belum pernah ke sana, yuk ke sana ya, melihat bentuk dari Candi Jiwa itu seperti apa ya. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya adalah klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sepintas, klausa itu terlihat mirip dengan kalimat ya. Gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat ya. Tapi ada yang membedakan antara klausa dan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Intonasi akhir yang dimaksud ini bisa berupa intonasi tanya, perintah, maupun berita. Oke, paham ya? Klausa itu gabungan dari beberapa frasa ya. Ada subjeknya, ada predikatnya, tetapi dia tidak memiliki intonasi di akhirnya ya, dan juga dia tidak memiliki tanda baca, namanya klausa. Beda dengan kalimat. Kalau kalimat di akhirnya dia memiliki tanda baca dan memiliki intonasi. Nah, bagaimana ciri-cirinya, Bu? Ciri-cirinya terdiri dari dua kata atau lebih, mengandung subjek, dan predikat. Kalau frasa dia tidak memiliki subjek ya anak-anak, memiliki fungsi gramatika pada kalimat, berarti ada subjeknya, predikatnya, objeknya. Kemudian dia tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Ya, contoh seperti ini. Apakah kamu sudah apakah kamu sudah makan, Budi? Nah, ya, kira-kira kalimat yang tadi barusan saya saya lontarkan kepada kalian termasuk kalimat apa? Perintah atau tanya? Kalimat tanya. Berarti dikatakan sebagai kalimat, bukan dikatakan sebagai klausa. Kenapa? Karena di situ saya ada intonasi tanya di sana, pasti diakhiri dengan tanda tanya. Kalau klausa diakhiri tidak memiliki intonasi dan tidak memiliki tanda baca di akhirnya. Oke, baik. Agar kamu tidak bingung, yuk perhatikan contoh klausa di bawah ini. Pada klausa terdapat hubungan antara subjek dan predikat. Sekali lagi, kamu harus jeli ya. Klausa dan kalimat terlihat sama, tapi klausa bukan kalimat karena tidak punya intonasi akhir dan tanda baca. Contoh, ini yang katakan klausa ya. Kamu harus pergi, klausa. Ya, kalau kalimat kamu harus pergi, perintah ya, pakai tanda seru. Ya, intonasinya kamu harus pergi, memerintahkan. Kemudian diakhiri dengan tanda seru, dikatakan sebagai kalimat. Ya, pada klausa, kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Dia tidak memiliki intonasi dan tidak diakhiri dengan tanda baca, berarti dikatakan klausa. Oke, selanjutnya kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat bisa juga terbentuk dari gabungan frasa maupun klausa. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas ya anak-anak. Kalimat diawali dengan huruf kapital pada penulisannya ya. Kemudian memiliki tanda baca dan juga intonasi akhir. Nah, ciri-cirinya ya terbentuk dari gabungan kata, frasa atau klausa. Diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca dan intonasi akhir, ya, sedikitnya mengandung subjek dan predikat, kemudian mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat yang lain.
Oke. Kalimat yang lengkap memiliki 5 buah unsur anak-anak. Ya, masih ingat tadi saya sedikit sekali membahas subjek, predikat, 2 ya. Unsurnya ya, polanya ya. Subjek, predikat, objek, keterangan juga pelengkap. Ya, meskipun begitu, adanya subjek dan predikat sudah bisa membentuk sebuah kalimat jika dia memiliki intonasi dan tanda baca di akhir kalimat tersebut. Subjek dan predikat merupakan unsur penting dalam kalimat. Ya, sedangkan objek, keterangan, dan pelengkap merupakan unsur penunjang dari sebuah kalimat. Oke. Terus apa saja Bu unsur-unsur kalimat? Tadi sudah sedikit dibahas. Subjek. Yang dikatakan sebagai subjek itu apa? Merupakan pokok kalimat tadi dikatakan ya. Sesuatu yang menandai apa yang hendak dibicarakan ya oleh pembacanya atau pengarangnya, umumnya berupa jenis-jenis benda. Predikatnya itu apa? Sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek, misalkan bermain bola, berlari, memasak, ya biasanya diletakkan setelah subjek. Umumnya berupa jenis-jenis kata kerja. Kalau subjek kata benda, kalau predikat kata kerja. Objek, sesuatu yang dikenal perbuatan oleh perlakuan oleh subjeknya. Misalkan contoh gini, subjeknya Andi, predikatnya bermain. Andi bermain apa? Bola. Ya, yang dikenai yang dilakukan oleh si kata kerjanya itu merupakan objek. Ya, objek juga berupa kata benda. Keterangan, sesuatu yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat. Keterangan banyak jenisnya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Kemudian pelengkap. Oke, kita lanjutkan lagi. Pelengkap yaitu sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat. Umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Contoh kalimatnya, ayah bekerja. Ayah sebagai subjek, bekerjanya sebagai predikat. Petani bercocok tanam. Petaninya subjek, bercocoknya predikat. Bercocok tanamnya adalah predikat. Apa yang dilakukan petani? Yaitu bercocok tanam. Kata kerjanya adalah bercocok tanam, berarti predikat. Ibu guru sedang mengajar. Ibu guru subjek, sedang mengajarnya adalah predikat. Dan lain sebagainya. Oke, bagaimana anak-anak? Ya, setelah saya telah menjelaskan tentang kata, prasa, klausa, dan kalimat, saya harap kalian paham mengenai istilah-istilah tersebut. Oke, pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang prasa nomina, prasa verba, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks dan juga imbuhan. Nah, untuk pembahasan kali ini saya sudahi. Nanti saya akan informasikan tugas pada pertemuan kali ini di grup WhatsApp Bahasa Indonesia dan tugasnya akan saya share di GC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.